Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Dwi Saputra dari kelas 12.1. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berasal dari kata kolonus, yang memiliki arti menguasai. Kolonialisme memiliki arti upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Kolonialisme memiliki tujuan mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Wilayah koloni biasanya merupakan wilayah-wilayah yang memiliki kekayaan bahan mentah yang dibutuhkan oleh negara yang melakukan kolonialisme. Dalam kolonialisme ada kepercayaan bahwa bangsa yang melakukan kolonialisasi jauh lebih unggul dari bangsa yang dikoloni. Sementara imperialisme berasal dari kata imperium, dalam bahasa Latin yang berarti kekuasaan tertinggi, penguasaan, atau sekedar kekuasaan. Imperialisme merupakan kebijakan atau ideologi untuk memperluas kekuasaan atas negara lain dan penduduk asli negara tersebut, dengan tujuan memperluas akses politik dan ekonomi, kekuasaan, dan kontrol, dan seringkali dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme terletak pada tujuannya. Kolonialisme fokus pada penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negeri asal penjajah. Sementara imperialisme fokus pada penguasaan politik dan pemerintahan negara lain untuk memiliki pengaruh terhadap negara tersebut. Adapun latar belakang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme sudah dilakukan oleh bangsa Eropa sejak abad ke-15 di seluruh dunia, sampai akhirnya masuk ke Nusantara Indonesia. Pada saat itu, latar belakang masuknya bangsa Eropa ke wilayah Nusantara disebabkan oleh beberapa hal seperti jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah ke kekuasaan Turki Utsmani pada tahun 1453, merosotnya perekonomian dan perdagangan bangsa Eropa, serta terjadinya revolusi industri. Perlu diketahui, kolonialisme dan imperialisme modern muncul setelah terjadinya revolusi industri karena bertujuan untuk mengembangkan perekonomian bangsa Eropa. Revolusi industri membuat bangsa Eropa menciptakan kapal laut yang digunakan untuk menjelajah samudra demi mencari sumber daya di belahan dunia lain. Selain itu, misi ini juga dilakukan untuk melanjutkan semangat perang salib. Dalam upaya tersebut, bangsa Eropa mulai menyebar ke seluruh dunia, hingga akhirnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia pun terjadi. Di sisi lain, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 menyebabkan akses bangsa Eropa dalam mendapatkan rempah-rempah yang lebih murah di kawasan Laut Tengah menjadi tertutup dan membuat harga rempah-rempah di Eropa meningkat tajam. Bangsa Eropa kemudian terdorong untuk mencari dan menemukan wilayah-wilayah penghasil rempah-rempah ke dunia baru yang ada di timur Eropa. Lama-kelamaan, mereka semakin berambisi menguasai berbagai negara untuk keuntungan ekonomi dan kejayaan politik mereka, terutama di wilayah-wilayah seperti Indonesia yang merupakan penghasil rempah-rempah, seperti lada, cengkih, pala, dan lain-lain. Rempah-rempah yang dihasilkan di Indonesia mendorong mereka untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme karena rempah-rempah pada masa itu menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Bangsa Eropa kemudian menyebut Nusantara sebagai Hindia. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Ada 4 aspek utama yang terjadi di Indonesia setelah merespon sistem kolonialisme dan imperialisme. Antara lain, ekonomi dan politik, sosial dan budaya, seni dan sastra,
serta pendidikan. Berikut penjelasannya. Aspek ekonomi dan politik. Bangsa Indonesia pada kolonialisme dan imperialisme dirugikan dalam bidang ekonomi dan politik. Oleh karena itu, bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap Portugis, VOC, dan pemerintahan Hindia Belanda. Beberapa perlawanan berupa perang akibat ekonomi dan politik diantaranya. Perlawanan terhadap Portugis. Ada beberapa peristiwa besar yang terjadi akibat upaya bangsa Indonesia melawan penjajahan bangsa Portugis. Antara lain, perlawanan Kesultanan Ternate, kebijakan monopoli perdagangan bangsa Portugis membuat Sultan Hairun memimpin perlawanan rakyat Ternate terhadap mereka. Sayangnya, Sultan Hairun berhasil ditangkap dan hukum mati oleh bangsa Portugis pada tahun 1570. Meski demikian, perlawanan Kesultanan Ternate tidak terhenti di situ. Perjuangan Sultan Hairun kemudian dilanjutkan oleh Sultan Babulan. Di bawah kepemimpinan Sultan Babulan, inilah Kesultanan Ternate berhasil mengusir bangsa Portugis dari Maluku pada tahun 1575. Bangsa Portugis yang terusir dari Maluku ini kemudian menyingkir ke Pulau Timor dan berkuasa di Timur hingga menjelang akhir abad ke-20. Perlawanan Kesultanan Demak. Selain di Ternate, bangsa Portugis juga melakukan praktik monopoli perdagangan mereka di Malaka. Praktik monopoli tersebut membuat para saudagar Muslim di Malaka merasa terganggu. Kesultanan Demak yang khawatir bangsa Portugis juga akan mengekspansi Pulau Jawa dan merasa perlu menunjukkan solidaritas mereka terhadap Kesultanan Malaka dan para saudagar Muslim yang ada di Malaka. Akhirnya memutuskan untuk menyerang bangsa Portugis. Di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono, Kesultanan Demak menyerang Sunda Kelapa pada tahun 1526 dan berhasil menguasai wilayah tersebut. Setahun kemudian, pada tahun 1527, bangsa Portugis yang saat itu tidak menyadari bahwa Sunda Kelapa telah dikuasai oleh Kesultanan Demak, datang untuk membangun benteng di sana. Akibatnya, bangsa Portugis pun berhasil disingkirkan oleh Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Pathila, kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang gemilang. Perlawanan Kesultanan Aceh. Perlawanan Kesultanan Aceh terhadap bangsa Portugis dimulai pada tahun 1514 sampai 1540. Di bawah kepemimpinan Sultan Ali Mughiyat Shah, pada masa itu Kesultanan Aceh berhasil mengusir bangsa Portugis dari wilayah Aceh. Perlawanan Kesultanan Aceh terhadap bangsa Portugis kemudian dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qasar pada tahun 1538 sampai 1571 dengan bantuan Turki. Sultan Alauddin Riyad Shah menjadi penggantinya, juga menyerang bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1573 dan 1575. Sultan Iskandar Muda pun pernah menyerang bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1615 sampai 1629. Sekalipun Sultan Iskandar Muda tidak berhasil mengusir bangsa Portugis dari Malaka, perlawanan rakyat Aceh terus berlanjut sampai Malaka jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641. Perlawanan terhadap VOC. Ada beberapa peristiwa penting yang terjadi sebagai upaya bangsa Indonesia melawan penjajah VOC. Antara lain, perlawanan Kesultanan Mataram. Awalnya, hubungan Kesultanan Mataram dengan VOC berjalan dengan baik. Sampai-sampai Kesultanan Mataram mengizinkan VOC membangun benteng sebagai kantor perwakilan dagang di wilayah Jepara.
Namun, lama-kelamaan Sultan Agung menyadari adanya keberadaan VOC yang membahayakan pemerintahannya. Sultan Agung pun mulai menyerang VOC pada tahun 1628, namun serangan pertama ini gagal dan mengakibatkan sekitar 1.000 prajurit Mataram gugur. Serangan kedua yang dilakukan pada bulan Agustus sampai Oktober 1629 pun mengalami kegagalan karena Kesultanan Mataram kalah persenjataan, kekurangan persediaan makanan karena lumbung persediaan makanan yang ada di Tegal, Cirebon, dan Karawang menghancurkan VOC, jarak yang terlalu jauh, dan wabah penyakit yang menyerang pasukan Mataram. Perlawanan Kesultanan Goa. Perlawanan Kesultanan Goa dimulai dengan pelucutan dan perampasan armada VOC di Maluku di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Perang Makassar pun pecah karena pelucutan dan perampasan armada tersebut. Perang Makassar berlangsung selama 3 tahun dari tahun 1666 sampai 1669. Dalam Perang Makassar, VOC bersekutu dengan Arung Palaka, Raja Bone yang saat itu berseteru dengan Kerajaan Goa. Perlawanan Kesultanan Banten. Perlawanan Kesultanan Banten dimulai karena persaingan dagang dengan VOC dan gangguan VOC terhadap politik Kerajaan Banten. Sultan Ageng Tritasya pada akhirnya melawan VOC dengan bekerja sama dengan pedagang asing lainnya, seperti pedagang Inggris. Sultan Ageng kemudian menyerang kapal-kapal VOC yang ada di perairan Banten serta wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Batavia seperti peperangan di daerah Angke dan Tangerang. Pada tahun 1658 sampai 1659, perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Awalnya masa pemerintahan Hindia Belanda tidak lagi menerapkan praktik kolonialisme ala VOC, namun hal tersebut tidak membuat praktik dagang dan kerja Rodir berakhir. Saat Belanda kembali berkuasa terjadi lagi di Indonesia, berikut penjelasannya. Perlawanan Rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Maluku dilakukan karena mereka tidak mau orang Belanda kembali wilayah ke mereka. Saat Thomas Stamford Raffles berkuasa di Hindia Belanda, beberapa aturan VOC seperti praktik monopoli dagang dan kerja rodi tidak diterapkan. Namun, ketika Belanda kembali berkuasa pada tahun 1817, aturan-aturan yang menindas seperti praktik monopoli, perdagangan cengkih dan kerja rodi kembali diterapkan. Jar Pandanbreg, Residen Saparua yang baru pada saat itu, juga dianggap tidak peka pada keluhan rakyat. Belanda juga memaksa para pemuda Maluku untuk menjadi tentara yang ditugaskan ke Jawa. Perlawanan Rakyat Palembang. Perlawanan rakyat Palembang yang dipimpin oleh Sultan Baharudin terjadi karena Belanda berusaha menguasai Palembang yang memiliki letak strategis dan kaya akan barang kepulauan Bangka Belitung. Sultan Baharudin kemudian memimpin penyerangan ke benteng-benteng pertahanan Belanda saat pergantian kekuasaan dari Belanda ke Inggris terjadi pada tahun 1811 karena perjanjian Tuntang. Inggris memutuskan sebagian besar perhatiannya ke Pulau Jawa. Sultan Baharudin pun memanfaatkan kondisi ini dengan menyerang garnison Belanda di Palembang. Sultan Baharudin juga menantang keberadaan Inggris di wilayah kekuasaannya. Inggris tidak menyukai perlawanan dari Sultan Baharudin pun menyerang Palembang pada tahun 1812. Mereka menjarah isi istana dan melantik Ahmad Najamuddin, adik Sultan Baharudin, menjadi sultan. Perlawanan Rakyat Sumatera Utara. Perlawanan rakyat Tapanuli di bawah kepemimpinan Beraja Sasingmaraja
terjadi karena Belanda ingin menjajah Tapanuli dengan membentuk Pax Neerlandica. Ambisi Belanda menguasai seluruh Nusantara. Keinginan Belanda inilah yang menyebabkan terjadinya Perang Tapanuli pada tahun 1870 sampai 1907. Aspek sosial dan budaya. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme juga dilakukan dalam bentuk gerakan sosial budaya. Beberapa gerakan tersebut adalah sebagai berikut. Gerakan sosial di atas tanah air, Partikelir. Gerakan sosial ini adalah bentuk protes dan perlawanan atas peraturan Belanda yang tidak adil, serta rasa tidak puas atas kondisi sosial ekonomi yang kurang memberikan tempat bagi kehidupan para pelaku dan pendukung. Gerakan sosial ini muncul di kalangan petani yang merasakan ketidakadilan karena praktik penjualan atau pemberian hadiah tanah oleh pemerintah Belanda kepada perseorangan atau swasta, yang kemudian menjadi tuan tanah. Tanah inilah yang kemudian menjadi tanah partikelir swasta. Para tuan tanah tersebut merasa memiliki hak untuk menindas penduduk yang ada di tanah partikel mereka. Penduduk di tanah tersebut diharuskan menyerahkan hasil garapan mereka dan menguras tenaga mereka selayaknya budak. Gerakan Mesianisme merupakan gerakan yang berasal dari harapan akan datangnya Ratu Adil dan atau Imam Mahdi sebagai juru selamat rakyat. Dalam gerakan ini biasanya terdapat seorang pemimpin yang dianggap sebagai juru selamat, pemimpin agama atau bahkan nabi. Gerakan ini bersandar pada dasar-dasar kekuatan gaib sang pemimpin dan menghadapi kemunculan era baru dan datangnya zaman keemasan yang meniadakan penderitaan rakyat, hilangnya konflik serta ketidakadilan. Beberapa contoh gerakan Mesianisme adalah Kesan Mukmin 1903, Gerakan Darmojo 1907, dan dukun yang mengaku keturunan Sultan Hamengkubuwono V dan akan bertindak sebagai Ratu Adil dan calon Sultan Yogyakarta 1918. Aspek seni dan sastra. Seni sastra pada masa perjuangan kolonial, melawanisme, dan imperialisme juga memiliki peranan yang sangat penting. Karya-karya sastra yang lahir pada masa itu menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh para pribumi karena kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Belanda ke luar Hindia Belanda, termasuk ke negara Belanda sendiri. Karya-karya sastra pada masa itu juga membangkitkan semangat kemerdekaan bagi para pembacanya. Mungkin itulah materi kolonialisme dan imperialisme dari saya. Semoga membantu untuk semua yang menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.